Baik, teman-teman, kita berjumpa lagi di pertemuan 15 dari 17 yang kita siapkan yang tentang perawatan dan perbaikan atau mengarah kepada develop emergency and damage control plan. Kita bahas tentang bagaimana kondisi kapal. Yang pertama tanggung jawab pemilik kapal karena dia aset kapal, ya, yang mulai dari sebelum lahir sudah dipesan, dirancang, bangun, kemudian diplanningkan sampai dibiat, dan sampai melalui proses kapal paling tidak 25 tahun, 5 kali special survey dalam kondisi baik, ya, baik keselamatan, keamanan, pelayanan kapal. Itu terlihat bagaimana perusahaan manajemennya membuat kapal itu sehat. 25 tahun cukup panjang, karena 15 tahun pertama itu memang merupakan perkiraan break-even point atau diimpas. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak beres di kapal itu, nomor satu yang bertanggung jawab adalah pemilik kapal. Nomor dua adalah biro klasifikasi itu juga bertanggung jawab penuh. Karena dari sebelum kapal ada, dirancang, itu pemilik kapal akan bicara dengan biro klasifikasi yang ditunjuk. Dan setelah itu dibuat di kapal, di galang kapal, dan setiap hari diperiksa oleh biro klasifikasi. Selanjutnya diluncurkan, dan setiap tahun ada annual class survey, ada intermediate class survey, ada special class survey, terus di kapal per tahun berarti kalau targetnya minimal 25 tahun, itu setiap tahun 25 kali annual class survey dan 5 kali special survey. Ke intermediate selama 5 kali. Jadi jelas, biro klasifikasi bertanggung jawab penuh tentang kondisi kapal yang menyangkut nama baik bendera biro klasifikasi tersebut dan kualifikasi dari biro klasifikasi. Ini penting sekali menurut kemauan kami seperti itu, ya. Jadi yang bertanggung jawab pertama ada pemilik kapal, yang kedua ada biro klasifikasi, yang ketiga tentang keselamatan dan keamanan itu ada di pundak kepala staf bandar atau regulator. Benar nggak dilaksanakan? Bahwa kapal-kapal itu mengatur pada keselamatan dan keamanan dan pelayanan terhadap kapal tersebut. Nah, ini sebagai pembuka, karena staf bandar mempunyai otoritas memeriksa keselamatan peralatan yang ada di kapal dan memberikan pemeriksaan semua dokumen kapal. Setelah itu, sertifikat juga diperiksa oleh staf bandar, apakah perusahaan menjalankan dengan benar atau tidak, atau biro klasifikasi menjalankan dengan benar atau tidak, dan baru diberikan out clearance atau incident. Jadi seperti izin belayar dulu namanya, itu diberikan ketika kapal sudah benar-benar layak laut. Jadi kalau ada kekurangan, ada kecelakaan, itu staf bandar dengan jajarannya masuk polisi kontrol dan regulator yang ada di staf bandaran yang bertanggung jawab. Itu posisi kalau menurut kami adalah ketiga, ya, karena punya otoritas untuk menahan kapal dan menyelesaikan semua kekurangan kapal. Ya, PSDO juga boleh memberi kelonggaran untuk di pelabuhan berikutnya diteruskan, tapi ada, ya. Yang keempat baru orang kapal. Jadi jangan salah tebak, pengadilan maupun mahkamah pelayaran orang kapal adalah pihak keempat. Karena waktu naik kapal tidak tahu kondisi kapal yang sebenar-benarnya. Ya, naik dibatasi dengan PKN 6 bulan. Baru hanya 1 bulan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik itu tabrakan, karena human error mengatakan begitu, ada pada errornya bermacam-macam. Bisa human error, bisa komponen atau material. Nah, kalau ada terjadi kebakaran juga, apakah fasilitas semua pemadam kebakaran berjalan dengan benar apa enggak? Artinya tentang keselamatan, ya.
tentang performance mesin induk itu sehat apa tidak, orang kapal juga tidak mungkin dalam waktu 1 bulan anggap langsung mengetahui mesin induk dan semua komponen sehat walafiat. Jadi ini perlu dipelajari. Menurut saya sebagai orang kapal ya 26 tahun saya berlayar, kondisi kapal sehat karena kerjasama dari pihak pemilik kapal, ya kebetulan kapal milik BUMN, kemudian sama dengan biro klasifikasi yang berkualitas, ya anggap kualitas internasional. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama dengan kesabaran ada regulator, patuhi semua yang diminta oleh beri izin berlayar. Nah, tiga ini. Yang keempat tentunya pihak kapal juga mendapat didikan yang sangat baik dari perusahaan yang kami jalani. Nah, inilah yang perlu saya sampaikan. Saya akan bahas biro klasifikasi atau class surveyor sebagai pelaku-pelakunya. Mari kita lanjutkan dengan bab ini ya. Oke. Ini contoh saja kapal ini adalah Cintana Thomas dengan khususnya FSO Arjuna. Ini kalau Cintana Thomas sangat bagus dirawat. Ya, umurnya sudah 50 tahun ini dan diperpanjang 5 tahun kemudian. Argo Arjuna sisarshipnya itu dirawat kurang bagus, ya sampai umur 30 tahun itu sudah dinyatakan leap selama 3 tahun. Kondisi bodi masih lumayan, kalah dengan Cintana Thomas ya, tapi mesin sudah parah 60%. Jadi sudah dinyatakan leap, tapi kami operasikan lagi dengan berbenah, mesinnya dibetulin semua, dan kembali menjadi sehat 80% lebih. Dan sampai sekarang masih ada 2 kapal ini yang istimewa ya. Ini reserve-nya dan masih dapat perpanjangan sampai 55 tahun. Ini saya berikan contoh untuk kapal-kapal yang lain umur 25 tahun minimum masih berkondisi di atas 70%. Ini boleh saya katakan untuk Cintana Thomas maupun Arjuna kondisinya masih di atas 75% atau 80%. Ya, baik bodinya maupun permesinannya. Kita lanjut ya. Baik teman-teman profesi maritim di darat dan di kapal Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, di Asia, Jepang, China, Malaysia, semua teman-teman. Tadi saya memberikan pembukaan tentang kelas surveyor. Kapal itu minimum 25 tahun dioperasikan dengan baik. Jadi kondisi masih di atas 70%, kalau bisa 75%. Teman-teman yang di Afrika ya, di Mesir, Nigeria, Madagaskar, di Amerika ya, di Tacoma, Panama, Amerika Latin, Australia, Eropa ya, di Belanda maupun dimanapun berada teman-teman ya. Saya sapa Anda, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, mohon izin saya memperkenalkan diri sebagai Marine Chief Engineer, Marine Spesialis, juga Marine Auditor atau Surveyor, juga dosen ilmu pelayaran, penulis buku ajar maritim dan pelayaran. Kita lanjutkan. Ya, modul ini menyangkut pemeriksaan klasifikasi kapal atau dari biro klasifikasi. Saya memiliki 3 sertifikat biro klasifikasi. Yang saya tangkap adalah walaupun itu diadakan oleh BKI, Biro Klasifikasi Indonesia, tapi ilmunya itu 99% sama dengan internasional. Semua tunduk kepada regulasi IMO. Jadi nggak ada bedanya. Tinggal manusianya aja, atau oknumnya, atau orangnya. Karena biro klasifikasi internasional, orang-orang Indonesia yang pelakunya juga sangat baik ya. Buat yang bukan rahasia umum lagi, kalau BKI masih harus berbenah diri ya, mengejar kualitasnya
SDM-nya, seperti saudara kita yang ada di Lloyd Register dan BS, ya, masuk di DNB dan lain-lain. Karena ilmunya sama, orangnya juga sama, tapi kelakuan yang masih berbeda sangat ya untuk ya, ada pemeriksaan lengkap. Inilah tanggung jawabnya Biro Klasifikasi ya, ada kelas survei, intermediate kelas survei, kemudian pemeriksaan baling-baling, ini yang meningkatkan pemakaian bahan bakar ya, dan underwater survei ya, ini penting sekali. Kemudian spesial kelas survei antara 4 sampai 5 tahun, kemudian lambung dan permesinan kapal. Baik ya, saya memiliki sertifikat itu sejak tahun 94, kemudian tahun 2012 sudah ada beberapa yang dari kelas. Ya. Kita akan melihat nanti di bab 17 disampaikan kondisi emergensi di kapal yang sepenuhnya tanggung jawab ada 4 tadi yang harus disebutkan di atas. Juga kondisi-kondisi gangguan dari luar, yaitu kondisi komponen-komponen mesin yang disuplai dengan tidak benar. Kondisi genuine tapi sudah expire, kemudian kondisi dikirim balik. Nah, ini kami himbau teman-teman, supplier sudah tidak melakukan ini lagi. Kalau tetap melakukan ini, berarti kesalahan dari Biro Klasifikasi tidak adil. Ya. Pemilik kapal tidak adil, ya. Semua diserahkan kepada pihak kapal. Filter yang terakhir, padahal sebelum naik kapal harus dinyatakan betul genuine dan baru, renew. Ini bukan saya membela orang kapal, saya sendiri juga orang kapal. Saya pernah di kantor, posisi 16 tahun di kantor, tentu melihat kebenaran ini ya, dan bisa kami buktikan. Dari benda-benda ini, 6 posisi ini, 6 komponen, saya pernah mengalami semua di kelakuan dari teman-teman yang tidak bertanggung jawab, betul-betul membuat nama baik kapal-kapal di Indonesia, banyak yang mengalami kecelakaan dan lain-lain. Oke, kalau ikan ini 3 sekolahan yang telah menyekolahkan saya, memberi ilmu pengetahuan, dan saya berterima kasih kepada perusahaan yang telah menyekolahkan saya. Ketiganya mendapat beasiswa. Ya, baik D3, S1, dan S2-nya, kira-kira gitu. Kecepatan arus laut ini juga pasang surut kapal ini mempengaruhi pemakaian bertambahnya bahan bakar. Ya, kecepatan angin biarpun sedikit ada, ya, tentu bisa dipahami oleh pemilik kapal. Kemudian perhitungan-perhitungan ini ya. Pada akhirnya kecepatan kapal sangat dipengaruhi oleh kondisi alam dan kondisi kapal itu sendiri. Nah, ini sebaiknya dipelajari oleh teman-teman perusahaan pemilik kapal maupun penyewa kapal. Kecepatan arus laut, kecepatan arus sungai, kondisi lambung kapal, kondisi jalan baling-baling. Ya, kondisi jalan baling-baling ini sangat besar pengaruhnya kepada slip kapal. Kerugiannya sangat besar. Sedangkan normalnya aja, Biro Klasifikasi ABS mengatakan 42-50% itu pemakaian bahan bakar terhadap biaya tetap operasi kapal. Apalagi bertambahnya dengan kondisi baling-baling yang rusak ya atau tidak normal, ini akan meningkat lagi, bisa lebih dari 50%. Ya, dengan kondisi lambung yang trimnya juga tentunya banyak yang tidak diadakan penelitian, berapa idealnya. Kondisi kemiringan kapal trim ini tentunya para mualim dan para masinis bisa bekerjasama, tepatnya paling ideal di mana. Kondisi muatan, kondisi dan kemudi, kondisi umum kapal. Ya. Sebelum bicara dengan mesin atau permesinan itu memang tanggung jawab Pak KKM. Tapi apakah KKM itu bertanggung jawab kepada komponen-komponen yang dipalsukan atau yang genuine tapi sudah expire? Nah, ini harus diteliti ya. Tentunya perusahaan pemilik kapal, kenapa kapalnya sampai 25 tahun sehat, harus ada penelitian dari tim ahlinya. Dari Biro Klasifikasi juga begitu ya. Karena target 25 tahun itu sangat penting. Kami belajar juga dari beberapa kenyataan kapal yang
dari tanker 65.000 ton selama 25 tahun kondisinya masih sangat bagus. Ya, saya katakan 80% bagus. Itu yang dipakai di offshore kami yang sampai umur 40 tahun pun masih kondisi bagus. Ya. Jadi sangat beralasan kalau kapal umur 25 tahun tidak bagus. Tanggung jawab pertama pemilik kapal, kedua biro klasifikasi, ketiga adalah sah bandar atau jajarannya sebagai pemegang otoritas regulator. Yang keempatnya adalah ya mulai dari nakoda sampai ke pelayan atau perakudan dan kru dalam hal keterbatasan waktu. Ya, ini penting, pengaruh baling-baling sangat besar, ini dikupas. Pada saat kapal naik dok, harus dilihat oleh, nah sebelumnya kita lihat slip semu ya, ada juga slip nyata. Ini peranan para mualim ya dan masinis, ya, terutama KKM Mualim 1 harus melihat setiap perubahan slip, apakah pengaruh dari mesin induk atau pengaruh lain yang tadi disebutkan di atas. Oke, kita lanjut karena banyak yang ini kapal yang baru keluar dari dok ya. Jadi kapal ini diharapkan setiap keluar dok itu kondisinya harus bagus. Jadi kalau 5 tahun pertama itu kondisi kapal itu diperkirakan turun 5% atau 95% masih bagus. Kapal umur 10 tahun ya kita anggap 90% masih bagus. 15 tahun ya 85. Jadi tiap kenaikan 1 tahun itu 1%, 5 tahun 5%, 15 tahun 15%. 25 tahun juga 25%, berarti kapal masih kondisi 75% bagus. Syukur-syukur masih 25%, 80% bagus. Jadi siap berlayar layak laut dengan semua keberadaan hull and machinery. Ini penting peranan 3 tokoh utama tersebut dengan berbagai macam jenis kapal ya dengan muatannya. Itu rata-rata seperti itulah. Ini kondisi kapal masih bagus. Kami mengawasi waktu dok dan kondisi saya kira ini 25 tahun kondisinya 80% menurut saya ya. Jadi ini kondisi propeller, gambaran singkat buat teman-teman yang bukan marine tentu membayangkan ya, terutama pemilik kapal itu nggak semuanya orang kapal. Saya katakan 5% saja untuk kapal-kapal pemilik kapal swasta ya. Kalau perusahaan-perusahaan BUMN atau perusahaan negara itu banyak sekali di kantor banyak orang kapal. Sehingga manajemennya sangat berbeda ya, arti penanganannya berbeda sekali. Kapal milik dengan kapal sama-sama milik tapi perusahaan BUMN dan swasta. Contohnya kalau di Indonesia ada Pertamina, Pelni dan Jakarta Lloyd, mungkin yang lain-lain juga mempunyai manajemen yang sedikit berbeda ya. Kita lihat yang sekarang krusial yang selalu diperhatikan oleh pemilik kapal atau penyewa kapal ya, dia bertanggung jawab mengenai BBM. BBM ini pemakaian BBM per jarak tempuh ini juga diteliti ya, dia akan berpengaruh tentang tenaga, pemakaian bahan bakar, kecepatan dan putaran. Sebaliknya juga demikian juga pemakaian bahan bakar per waktu tempuh ya. Hanya angkatnya yang beda, tapi ada artinya ini. Nah, ini dipelajari di buku mesin diesel penggerak utama sehingga teman-teman KKM dan semua masinis jangan gegabah mengatakan pemakaian bahan bakar untuk mesin diesel misalnya kondisi 1000 horsepower atau 10.000 horsepower sekian, itu salah kaprah ya, karena selain mesin induknya juga dipengaruhi oleh komponennya, kemudian tahunnya ya, mereknya, kemudian horsepower-nya juga dipengaruhi oleh perawatan kapal itu.
Jadi tiap kapal walaupun sama belum tentu pemakaian bahan bakar sama. Kemudian ada sekitar 7 kondisi bertambahnya pemakaian bahan bakar, yaitu pertama kali propeller yang menyangkut pitch propeller. Ya kalau propeller sudah bengkoknya tidak aturan, tidak balance, apalagi sampai patah ya, itu sangat merugikan kecepatan kapal atau slip. Kemudian marine growth itu artinya kerang-kerang yang nempel di bodi mesin itu, bodi kapal itu bisa sampai 10 cm, 15 cm. Jadi saya lihat sendiri kerang-kerang hijau itu bisa sampai 10 cm. Dengan kerang-kerang yang lebih kecil, itu sangat mengaruhi juga entah 1-2% pengaruh kecepatan kapal atau menambah slip. Kemudian high seaches maupun low section seaches ya, itu juga sangat berpengaruh pada kualitas pendingin air lautnya. Kemudian tadi disebutkan trim kapal ya. Trim kapal sejauh ini jarang diteliti dengan idealnya. Tiap kapal, tiap muatan beda idealnya ya, atau bentuk kapalnya. Kemudian arus pasang surut ya, itu ada bukunya pasang surut di Anjungan, tentu juga harus dipelajari. Angin saja ada pengaruhnya, apalagi pasang surut ya. Pasang surut karena ada selat-selat yang Selat Bali, Selat Lombok, Selat Malaka, Selat Sunda itu punya hambatan yang dari kecepatan 1%, ada 2,5%. Di Bali itu kuat sekali ya. Nah, yang di sungai juga ada pasang surutnya sampai 4 meter. Ini perlu dipelajari. Jadi kapal-kapal takbut gandeng tongkang yang di sungai itu sangat besar risiko pemakaian bahan bakar bertambah. Ya. Kami tidak mau membahas lebih lanjut karena itu perhitungan, jadi harus dihitung dengan data yang jelas dan dievaluasi, dianalisa, dan terakhir diteliti. Ya. Jadi tanggung jawab kapal tidak semudah itu. Kalau orang kapal adalah pemilik kapal ya mungkin lain tidaknya dengan kita sebagai pekerja yang masih ada power tanda tanya di dalam melaksanakan tugas. Ini uraian ini ada di buku bedah buku yang kedua, jadi bisa dipelajari. Saya akan lanjutkan lagi pemeriksaan klasifikasi. Berapa sering kapal akan naik dok, ya? Berapa sering kapal itu? Kemudian apakah survei sebaiknya dilakukan secara kontinus, spesial? Ini pertanyaan ini salah nih, ya bukan sebaiknya, harus ya. Kemudian berapa kali sudah ada aturannya, ya. Aturannya kami di kapal mulai tahun 74, ya. Jelas kapal itu intermediate itu harus uji pantat. Saya lihat sendiri kapal di Tasi, kapal super tanker hanya 2 minggu sudah bersih. Jadi kalau uji pantat saja, ya naik dok, kemudian periksa nomor 1 ada kondisi baling-baling. Kalau tidak ada masalah ya jalan. Kalau ada masalah ya dibalancing, diperbaiki, ya, daun-daunnya itu semua. Karena itu pengaruhnya sangat besar. Karena dia akan bekerja 2,5 tahun ke depan sampai spesial class survey. Ya. Ini saya harapkan teman-teman yang non-marine, walaupun maaf kata Bapak adalah pemilik kapal dan Bapak adalah biro klasifikasi, Pak adalah Sabandar, ini kondisi nyata ya. Kondisi nyata kalau tanpa pernah berlayar dengan penelitian, ya nggak akan pernah tahu, hanya kulitnya aja. Jadi katanya situ, jadi nggak mendasar. Bahwa betul-betul dok itu persyaratan yang pertama kali. Ya, walaupun sekarang ada intermediate class survey atau underwater survey bisa diwakili lagi ya. Kelihatannya untung tidak naik dok, tetapi sebenarnya buntung. Pemakaian bahan bakarnya bertambah dengan adanya kondisi baling-baling yang tidak akurat. Ya, kemudian lambung kapal juga pemeriksaannya ya spot ya, mungkin hanya 3 tempat atau 5 tempat. Pada saat kapal-kapal umur 20 tahun bisa terjadi bocor dan tenggelam. Saya
selalu bertanya kepada para teman-teman di Pasis, apakah Anda kepingin kapal kebakar? Ya, tidak ada satupun. Apakah Anda kepingin kapal tenggelam? Tidak ada satupun. Adakah di antara Anda kepingin mesinnya mogok-mogok di tengah laut, pelayaran dari Cilacap ke Kuwait, atau 2 minggu, pelamar 1 bulan, kemudian mogok di samudra? Tidak ada. Jadi tidak mungkin orang kapal itu membuat kesalahan sengaja. Ya, paling tidak urutan keempat, ya, 1, 2, 3 itu dipertanyakan dulu sejauh mana pemilik kapal bertanggung jawab tentang kapalnya, sejauh mana biro klasifikasi bertanggung jawab tentang kapal, dan sejauh mana Sabandar membuat rekomendasi kapal boleh berlayar dan tidak boleh. Karena beliau adalah pemegang regulasi, jadi mestinya harus membuat edukasi dan ketegasan dalam memberikan surat izin berlayar. Orang kapal hanya ikut saja gitu ya. Kejadian ini secara pendek diuraikan sebagai berikut. Ya, ini keahlian teman-teman semua itu pada saat docking ya, mana memberikan keuntungan tertentu pada perusahaan pelayaran kalau dijalankan dengan benar ya, dikembangkan catnya anti-fouling yang bagus ya, karena akan berhadapan dengan air laut, dikembangkan cleaning service, stand tube ya, weight metal dan lain-lainnya. Saya bisa dilihat di buku biro klasifikasi, continuous survey machinery harus ya. Kalau kelas yang benar tinggal memberikan perintah kepada orang kapal bahwa inilah materi yang harus diperiksa ya, disurvei. Tentunya orang biro klasifikasi bukan orang kapal, dia nggak tahu operasi kapal, bahkan maintenance pun nggak tahu. Maaf kata ini ya, walaupun Anda semua para birokrasi dari insinyur dan meneliti dengan baik, tapi masih terbatas hanya bahan dan lifestyle-nya. Tapi untuk kerepotannya seorang KKM merawat kapal permesinan atau majelis, itu ketika berhadapan dengan beberapa komponen yang tidak benar, itu kenyataan semakin banyak. 40 tahun yang lalu pun sudah ada, apalagi sekarang ya, mencari keuntungan dengan cara yang tidak halal dan menyakitkan. Ya, saya harap teman-teman supplier dan kontraktor yang mengirim barang-barang tidak benar, stop ya, berhenti sampai sekarang. Kalau nggak kepingin Anda sangat berdosa karena menjerumuskan kapal untuk kecelakaan, mengalami damage, mengalami itu nanti akan kita kupas di bab ke-17 ya, mengalami breakdown repair ya, mengalami downtime, delay dan seterusnya. Ini tidak terpikirkan buat teman-teman yang memasukkan kondisi material yang tidak benar ya. Survei kelas, ya, kelas ini menjadi andalan kapal ya, karena dia betul-betul yang membuat dan yang mengawal ya. Mohon maaf ini kalau saya bicara padanya tanpa pamrih, tidak ada niat yang nggak baik, semuanya untuk kebaikan. Annual class survei ini wewenangnya kelas. Bahkan untuk saya sebutnya load register, itu setiap 3-4 bulan dia akan komunikasi dengan kita apakah safety device sudah dilaksanakan baik. Itu amanah internasional safety management code. Ya, jadi kalau sudah baik ya. Jadi untuk membayar kelas yang berkunjung ke kapal itu kalau dikatakan mahal juga tidak, karena dia akan menyelamatkan kondisi permesinan ya, atau kondisi lainnya. Intermediate class survey, memang ada kemudahan cukup underwater survey saja. Tapi menurut saya kalau memang kapal kondisi baling-balingnya bagus, rambungnya bersih, si jasnya dibersihin juga ya, itu nggak apa-apa. Kalau kondisi kapal yang tidak terawat, ini intermediate class survey sangat penting. Ya, perusahaan jangan hemat ini kalau dibandingkan nanti selama 2,5 tahun atau 5 tahun nantinya pemakaian bahan bakar bertambah. Ya. Teman-teman dari kapal supaya kapten dan KKM mensurvei bagaimana kalau tidak melakukan intermediate survei,
berikan laporan dan penelitian yang jelas. Telsap ini juga disurvei oleh kelas survei, termasuk provider survei. Di situ kondisi yang bergoyang atau kondisi Telsap yang memang harus diservis, ya, itu harus dilaporkan. Underwater survei ini sampai sekarang ini dipakai untuk mewakili, tidak usah naik dok. Menurut saya dokiat ya jangan terlalu mahal misalnya, tapi demi kapal, ya, kapal kecil satu galangan dok bisa untuk 2-3 kapal, jadi bisa dijoin dan kami ingatkan teman-teman di kapal, ya, Kapten KKM 1 itu waktu intermediate kelas survei, ya, itu jangan dimanfaatkan untuk repair yang macam-macam. Ini paling lama, saya lihat mata kepala sendiri, kapal 400.000 ton hanya 2 minggu selesai. Jadi memang untuk bersih pantat, misalnya, ya. Bersih pantat, bersihkan, cat bareng siang malam, 2 minggu sudah kabur lagi. Jadi kalau kapal-kapal yang di bawah 100.000 ton itu ya mestinya 1 minggu shipyard atau dockyard itu cepat bekerja, ya, 24 jam. Karena saya lihat kapal yang sangat besar itu kayak pulau panjangnya 370 meter bisa selesai dengan cepat. Masalah kecuali ada kendala baling-baling rusak, ya, mungkin bisa running repair di samping dock. Self survey ini tindakan yang paling bagus, ya, mengembalikan kapal kondisi yang sebaik-baik mungkin. Karena itu teori mengatakan setiap 5 tahun paling ada penurunan 5%, 25 tahun ya 25%, sehingga kapal pada saat umur 25 tahun itu masih sehat, segar bugar. Tergantung pemilik kapal mau diperpanjang operasi lagi 5 tahun ke depan masih bisa, atau mau dilihat ganti kapal baru, itu wewenangnya pemilik kapal, ya. Dan tentunya semua melalui stasi continuous survei, satu survei ini Sabandar ini, ya, load line survei, safety survei, ya, class action survei, ini Sabandar berperan. Tidak cukup hanya menerbitkan surat tanpa diperiksa dengan benar, ya, dan sejauh ini seperti itulah yang terjadi, ya, karena stafnya tidak mengerti kedalaman tentang kapal diberikan surat izin berlayar. Ini yang disebut damage survei. Jangan sampai ujung-ujungnya kita mengalami damage, ya, kerusakan, kecelakaan, dan lain-lainnya. Saya harapkan ada kemajuan lah di era milenial ini. Sudah 20 tahun masih aja pada tahun 2017 jumlah kecelakaan kapal yang terdaftar di KNKT sangat besar, ya. Ini pemeriksaan tahunan tidak kami jelaskan secara detail, cukup, ya, kita melihat lambung kapal, motor penggerak utama, sistem mesin pendingin, ya. Teman-teman kemarin saya ikut sidang dosen penguji untuk teman-teman yang ada 3 orang mau berjudul navigation, sangat bagus, ya. Karena sangat bagusnya saya kasih poin 86, 88, ya. Itu baru Taruna di 4, ya. Jadi para masinis harus lebih getol lagi, yang sudah mempunyai pengalaman jauh. Jangan takut dengan kondisi mesin pendingin. Ini prinsipnya adalah 4 pressure switch dan 3 termostat, itulah kuncinya. Nah, refrigerator bisa berjalan dengan baik. Survei ini bisa dilakukan sering gabungan dengan survei lainnya. Mari kita lihat cuplikan ini untuk teman-teman bekerja lebih biar lebih sungguh-sungguh, lebih baik. Ada panduan bisa Anda lihat di setiap kapal. Tentu ya dengan membuka YouTube channel saya ini, ya, Sabda Nadoyo. Nah, pesan sponsornya adalah, ya, kalau Anda senang klik like, ya, dan kalau ingin lanjut ya di subscribe dan di share kepada teman-teman yang berkepentingan, ya. Ini intermediate survei, ini dipelajari. Saya bangga banget atau senang sekali mendapat ilmu pengetahuan
biro klasifikasi. Ya, tinggal bagaimana menyikapi teman-teman engineer. Setiap saya ngajar kelas 1, baik yang di STIP maupun B3IP, saya selalu menyarankan supaya ambil investasi sertifikat Marine Class Surveyor. Ya. Jadi tidak hanya saling menyalahkan si A, membenarkan si B, tapi semua bertanggung jawab untuk menjadikan kapal itu siap berlayar. Ya. Siap berlayar, siap keselamatan, keamanan, dan pelayanan untuk kapal itu sendiri. Saya lanjutkan lagi. Ya, kerusakan-kerusakan tidak ada seorang pun nakoda sampai pelayan kepingin kapalnya tabrakan. Tidak ada yang kepingin kandas. Tidak ada kepingin terbakar. Tidak ada kepingin tenggelam. Tidak ada satupun nakoda sampai pelayan kepingin penumpangnya atau kapal penumpang maupun kru mengalami kecelakaan atau meninggal. Ya, adakah yang kepingin kapalnya tenggelam dengan mengubur seluruh penumpang? Ya, tidak ada. Oleh karena itu, ya Bapak-Bapak yang kami hormati dengan sangat, ya, terutama Bapak pemilik kapal, Bapak-Bapak dan biro klasifikasi internasional maupun nasional, dan para Bapak yang kami hormati, regulator adalah Jasa Bandaran, Polisi Kontrol, dan semua staf. Paling tidak di staf Bandar harus, ya, bukan wajib, harus punya ATT3 dan ANT3, tergantung besar kecilnya. Kalau ukurannya besar, ya paling enggak ATT1, ANT1, pelabuhan 1. Untuk pelabuhan nomor 4, ya kelas 4 itu. Jangan kelas 5, belum tahu tentang manajemen kapal. Ya. Ini sangat penting. Saya hadir di sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 di Bandung. Itu maaf kata, regulator banyak alasan. Susah sekali untuk mengajak teman-teman ATT3, ANT3 masuk ke jajaran Kementerian Perhubungan. Ya susah karena tidak diiming-iming. Kalau perlu tiap sekolah swasta maupun nasional itu anak-anak bangsa diberikan beasiswa 10 orang itu, ya bisa menjadi kader Jasa Bandaran, kader bagian yang menangani kapal-kapal di Kementerian Perhubungan. Inilah usul singkat kami, ya. Saya sendiri beruntung dapat beasiswa dari perusahaan negara. Kemudian kalau untuk perhubungan itu lebih luas lagi, bisa menjadi kepala perwakilan kepada macam-macam, bahkan bisa dengan jabatan yang keren-keren di atas, ya, akan sampai ke Dirjen. Kami harapkan Dirjen Perhubungan Laut sudah waktunya harus ditangani teman-teman dari Master Mariner ANT1 dan Master Marine Engineer ATT1, ya. Harus itu, ya, karena itu tokoh untuk negara maritim. Nah, kemudian staf-stafnya juga sekarang sudah ada kemajuan, naik stafnya. Mahkamah Pelayaran juga demikian. Sudah ada kemajuan, dicari ANT1, ya, 6 orang saya lihat, nah, ATT1 3 orang, harus, ya. Kemudian juga harus disinergikan dengan para insinyur yang peduli tentang kapal. Yang tidak peduli jangan dimasukkan ke jajaran tersebut. Ya, saya nggak sebut insinyur yang bagian mana, ya, bagian perkapalan paling tidak, atau yang peduli tentang maritim. Ini penting sekali karena disiplin maritim ini tidak semudah membalikkan tangan pelajaran itu, ya. Biro Klasifikasi Indonesia, kami himbau betul-betul Anda yang dipercaya oleh negara, bahkan secara idealis Anda dipercaya oleh AIMO yang mempunyai 5 komite, ya, Legal Committee, Teknik Komite, Marine Safety Committee, Environment Protection Committee, kemudian fasilitas komite, ya, dan di bawahnya turunnya konvensi-konvensi. Ya, ini perlu ditegakkan. Baru-baru hari ini kami juga mendengar seminar tentang non-convention itu juga harus lebih tegas lagi. Ya, sedangkan convention vessel ada convention vessel standar sudah berat, ya.
non-convention ini dikhawatirkan akan mengarah kepada semakin low, substandard. Dia akan menambah kecelakaan di kapal, di laut. Ya, saya mohon maaf, ini memang untuk pelajaran kelas di kapal, pelajaran mengimbau pada teman-teman kapal supaya lebih tingkatkan kesungguhannya. Kalau toh ada kondisi komponen di kapal substandard atau tidak memenuhi standar, cepat-cepat diberitahukan kepada pemilik kapal. Pemilik kapal nggak tahu menahu, kasih tahu biro klasifikasi. Biro klasifikasi tidak tanggap, ya kasih tahu ke Sah Bandar sebagai regulator atas nama pemerintah Republik Indonesia harus perhatikan. Tidak enak kedengarannya kalau banyak yang kapal yang kecelakaan, terbalik, kapal penumpang tanpa diberi edukasi. Ya, penumpang itu adalah muatan yang bergerak. Jadi kalau kita berlayar kapal penumpang, sebelah kanan ada ikan paus, semua lari ke kanan. Ya, sebelah kiri ada apa? Nah, kalau pada saat itu ada ombak, ya kapal cenderung untuk terbalik dan tenggelam. Ini yang sangat mudah dipahami ya. Saya sendiri sangat prihatin, miris begitu banyak berita-berita kapal terbakar. Ya ini bulan kemarin ya di Halmahera atau di Halmahera Utara, kapal terbakar besar. Bagaimana tindakan orang kapal yang seluruhnya punya BST, punya Advanced Firefighting, punya STRB ya. Kalau ada penumpang yang bukan orang kapal yang tidak memiliki sertifikat tersebut, tentu diberikan briefing yang jelas ya. Saya yakin penumpang pun akan patuh kalau ditanyakan apa, ada yang kepingin kapalnya terbakar, tentu tidak ada. Ada yang kepingin kapalnya tenggelam, tentu tidak ada. Ini bisa memberi motivasi, edukasi ya kepada teman-teman yang mengakibatkan jumlah kecelakaan di kapal bertambah. Ya. Ini ada 25 dari Lur Thickness. Ini tentu ilmiah biro klasifikasi bagaimana ketebalan kapal itu penting ya. Teori kita 20% dari ketebalan kapal, lebih 20% harus diganti. Kenyataannya banyak mancing yang sudah kropos kayak rempeyek dan berlubang-lubang masih dibiarkan oleh biro klasifikasi untuk layak laut ya. Ini jangan sampai membawa korban lebih besar lagi. Mari teman-teman, para teman-teman anggota yang kami hormati, dan chief engineer, kemarin satu dan kami banggakan, mulailah ya. Kita sudah era modern begini, masih bikin kapal rusak, kapal bobrok, kapal celaka, kapal kebakar, kapal kandas, kapal. Nah, ini mulailah ya. Walaupun di kapalnya sebentar, tetapi nanti kita akan bahas juga akibat korupsi ya dan lain-lain, itu semua bisa dipelajari. Tidak ada yang bisa dipelajari karena ilmu kapal ada disiplin ilmunya di sana juga. Mari kita sambut. Bila terpaksa dipanasi lebih dari suhu 200 ini untuk kondisi baja ya, poros baling-baling dan seterusnya, itu wewenangnya biro klasifikasi yang tahu, kita sebagai pengetahuan saja. Pemeriksaan di bawah air, underwater survey ini ya boleh-boleh saja, ya, tapi tidak menyeluruh ya. Karena pertama baling-baling juga nggak bisa dengan teliti, ya. CITES juga, CITES bisa ya, karena memang mudahnya 2 lubang atau 3 lubang. Marine growth itu terlihat seberapa lama akan naik di atas truk itu bisa diperkirakan. Tapi kalau baling-baling harus dibalance dan diperbaiki, itulah yang harus dinegosiasikan antara pemilik kapal dan shipyard dan biro klasifikasi. Ya, ini closed circuit television system ini untuk mendukung pekerjaan yang dock. Oke, ya keputusan kapal naik dock ini
serahkan semua. Saya percaya kalau top manajemen nakoda, top manajemen kapal nakoda, Malin 1, KKM dan Marsini 1 dilibatkan dalam setiap keputusan kapal harus naik dok apa tidak, pasti lebih efektif. Ya. Terakhir saya sendiri membawa kapal 30.000 ton BKKM, saya berani targetkan 1 bulan ya, di Jurong sana. Tapi kru kapal diberi kesempatan untuk mengerjakan sahabat bantu ya. Kemudian ternyata hari meleset 1 minggu, jadi 1 bulan 1 minggu selesai. Itu pun sudah sangat bagus. Nah, ada kapal yang dok sampai berbulan-bulan ya. Nah, itu merugikan perusahaan kira-kira itu. Baik, modul ke-15 ini sudah kita pelajari secara cepat. Ya tentu kalau lebih ingin tahu mendalam ya tentu teman-teman bisa melihat dari buku biro klasifikasi internasional maupun nasional atau buku dari AIMO sendiri. Ya sekiranya Anda berkenan dengan pembahasan ini ya tolong di-subscribe, bukan untuk saya saja, tetapi juga untuk teman-teman yang melihat subscribe YouTube kami cukup banyak dan di-share ya untuk berbagi ilmu pengetahuan. Tidak ada yang berkurang dari otak kita kalau kita mau berbagi pengalaman maupun pengetahuan. Saya kira itu kita akan masuk di bab 16. Ya, terima kasih. Salam sehat, semangat, sukses selalu untuk Anda. Ya, ada WA saya kalau memang ada komen boleh ke WA ini. Nama saya lengkap seperti yang tertulis di atas. Bisa Johanaryo. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi berikutnya.